Di lokasi katanya itu semua orang ngelihat sesuatu di kamar. Kalau misalkan ada yang meninggal, kita harus diabenin biar nggak diikutin. Waktu itu pernah pagi-pagi ada ular. Mungkin itu hal yang biasa ya, cuma mungkin gara-gara kita lagi syuting itu jadi kita kayak suka wah ini kayak it's a sign gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21. Halo Sobat 21, saya Rizky Hanggono. Saya Melda Karin, saya Ismi Melinda. Saya Radia Putrisari. Aku Devi Ranita Ningtara. Sekarang kita ada di 21 Exclusive Interview. Kita akan bahas film Tutuge. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus video ini. Di sini aku berperan sebagai Laras. Laras ini seorang perempuan Bali. Dia menikah dengan seorang mix culture Jawa Bali. Lalu membina keluarga. Nah, aku mendapatkan peran untuk sebagai pembina Alzheimer. Lumayan challenging juga. Ternyata penyakit yang diderita itu ada hubungannya dengan sebuah masa lalu yang terpendam. Rizky Hanggono di sini berperan sebagai Mas Cokro. Jadi mungkin tadi udah dijelasin, Cokro ini adalah suami dari Laras yang salah satu karakter yang diangkat di sini ya. Cokro ini dia orangnya cenderung tense, cenderung kelihatan kaku dan nggak friendly sama orang, dan bahkan terhadap istrinya sendiri pun dia sering bersetegang, terutama dalam urusan kondisi yang diderita oleh istrinya. Jadi itulah peran Cokro. Siapa dia dan ada hubungannya dengan kejadian politik ini. Di sini saya berperan sebagai Sasmita, yaitu adiknya dari Laras. Nah, mereka adik kakak, tapi kalau adiknya ini memang di cerita di Tutuge ini memang sudah meninggal. Film Tutuge ini berperan sebagai hantu laut. Jadi aku rasa kehadiran hantu laut di film ini tuh sosok yang misterius, yang keberadaannya tuh masih kayak siapa ya gitu, masih ditebak-tebak lah karena munculnya misterius banget. Saya memerankan sebagai Amira. Amira ini orangnya introvert dan dia tuh punya dunianya sendiri. Jadi dia emang orangnya dibilang picky memilih teman tuh picky dan memilih. Jadi ketika dia emang lagi suka traveling sendirian, nah dia ketemu sama orang-orang di sekitar situ yang ternyata dia mendapatkan panggilan gitu, tiba-tiba kayak ngerasa kayaknya ada sesuatu di sini yang kayak pengen gue jelajahin lagi gitu. Nah akhirnya ketemu sama seseorang, dan karena di situ lokasi lagi di Bali, kebetulan Amira ini juga penasaran sama apa sih adat-adat di Bali ini seperti apa aja. Jadi dia juga pengen tahu, dia liburan tapi juga sekaligus pengen tahu apa sih gue datang ke sini karena ada apa, dan pengen menyelesaikan lah masalah-masalah ini dan ketemu orang lain itu untuk membantu masalahnya apa aja seperti itu. Saya belajar banyak bahwa kita harus sebagai manusia kita tidak hidup sendiri. Kita menghargai apapun makhluk di sekitar kita. Yaitu orang-orang Bali yang saya pelajari yang mereka menghargai apapun makhluk yang tinggal di sekitar kita. Itu sih. Dan menurut aku hal yang sangat positif, berarti kita harus bertanggung jawab pada lingkungan dan alam sekitar. Kalau aku juga belajar nyinden Bali. Ya. Karena di situ harus bisa nyinden juga. Ya akhirnya di situ juga kita jadi tahu nih kata-kata dari Bali itu seperti apa. Kalau ngomongin tentang budaya Bali, kebetulan aku sendiri kan orang Bali. Jadi selama proses syuting itu, sebelum kita berkegiatan itu wajib banget untuk ngaturin kayak sesajen gitu, sesaji, canang atau batu kejati. Jadi jadi semua kegiatannya itu bisa berjalan dengan lancar juga kan. Jadi minta restu gitu. Iya, minta restu biar nggak ada yang aneh-aneh gitu. Itu yang gue rasain sih. Penting kita tulus ya. Benar-benar. Misalnya Tutuge tuh emang akhirnya kan diikutin kan. Jadi kalau misalnya kita ke suatu tempat dengan mindset atau pikiran yang negatif gitu, otomatis energi-energi yang negatif tuh bakal suka gitu, tertarik sama kita karena sama-sama negatif kan. Jadi lebih baik kalau misalnya di suatu tempat itu kan kita harus bersikapnya netral, terus harus jaga sikap juga. Jadi biar energi negatif tuh nggak bisa ngikutin kita gitu. Tapi kalau berhubungan dengan film ini,
ya seorang apa budaya Bali ya, kita harus diabenin. Ya, harus Kalau ngaben, misalkan ya. ada yang meninggal, kita harus diabenin biar nggak diikutin. Supaya- Kalau misalkan orang Bali culture-nya seperti itu. ya. Kayak misalkan kalau di Islam kita harus disalawatin atau kan dikuburkan. Iya. Ya, banyak ya sebenarnya kita juga percaya nggak percaya, tapi memang pada kenyataannya di Bali memang seperti itu gitu. Karena kan setiap kita ke tempat manapun kadang-kadang kan kita sajian ya kan biasanya kan, ataupun sembahyang kalau misalkan orang Bali ya mungkin itu juga bukan hanya untuk menghormati orang-orang yang ataupun menghormati makhluk-makhluk yang tidak terlihat gitu kan, tapi memang untuk menghargai dan Iya. unsur Bali memang Sebagai penghormatan dan penghargaan. Ya. Enggak, satu yang menarik buat gue dari selama proses syuting kita tinggal di Janggalur tuh berapa lama di villa itu? Jadi begini, gue lebih ke pengalaman spiritual sih, gue sering merasakan energi dan apapun gitu ya. Jadi kebetulan sekali di film itu selama proses produksi film gue tinggal di tengah-tengah. Jadi kalau dibayangkan villanya tuh ada 1, 2, 3 gitu paling bawah. Jadi ya memang aura kita syuting film horor seperti itu, dan gue tidur di situ selama sekian belas hari, dan nggak tahu menurut cerita orang sih itu tempat paling kuat energinya, tapi secara ajaib gitu ya, maksudnya secara nggak bisa jelaskan, gue malah merasa damai dan tenang di situ gitu. Di lokasi katanya itu semua orang ngelihat sesuatu di kamar, tapi aku cuma santai-santai aja. karena kita berpikir positif juga sih. Kebetulan kan kita sebelahan nih kamarnya. Maksudnya kalau aku sih maksudnya percaya ya hal-hal seperti itu. Tapi maksudnya nggak menutup kemungkinan juga untuk nggak percaya benar-benar, kayak takutnya kan jadi kayak takabur gitu kan, akhirnya ada gitu kan ataupun diliatin. Tapi alhamdulillah waktu syuting di Tutugis sih aku nggak pernah diliatin, tapi kayak kru dan lain-lain Kru, banyak hal-hal kejadian sih. Kok ada banyak beberapa. Tapi balik lagi kalau spiritual kita kalau semakin tinggi ya Iya. ya lebih menjaga gitu kan. Tapi kalau spiritualnya mungkin lagi rendah, lagi nggak fit, lagi banyak pikiran, lagi galau, nah tuh mungkin Bisa ya kan? bisa aja. Ya we never know, kita kan hidup berdampingan gitu. Kayak waktu itu pernah ada karena tidurnya bareng-bareng, terus tiba-tiba pagi-pagi ada ular. Kayak mungkin itu hal yang biasa ya, karena kan itu banyak kebun, banyak pohon. Cuma mungkin gara-gara kita lagi syuting itu jadi kita kayak suka wah ini kayak it's a sign gitu. Jadi kayak benar-benar kita tuh suka ngingetin kayak beneran nanti kalau ini jangan terlalu bercanda, jangan terlalu ngomongnya di pokoknya setiap ngomong dipikirin dulu. Jadi benar-benar kayak kita tuh emang datang ke tempat itu memang untuk sementara gitu, jadi memang harus sopan dan memang ya banyak kejadian juga sih setelah syuting tuh yang ngerasain kayak oke, ini gue syuting di Bali emang harus nextnya misalkan ada lagi emang harus tahu sih, harus paham dengan adat-adat Bali. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.